Alhamdulillah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan limpahannya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini meskipun dalam kondisi tidak seperti biasanya ya, karena keadaan gini kita sedang ditimpa musibah yakni wabah COVID-19. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran daring, diharapkan agar seluruh siswa senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Baiklah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yakni setelah mengamati contoh teks deskripsi yang Ibu kirim melalui WhatsApp kemarin, kita diharapkan untuk yang pertama itu memahami pengertian teks deskripsi. Masih ingat kan teks deskripsi yang Ibu jelaskan minggu lalu? Kemudian menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan. Kemudian menentukan ciri teks deskripsi dari segi aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau yang didengar. Kemudian menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau yang didengar. Baiklah, kita masuk pada inti. Jadi teks deskripsi itu yang harus kita pahami apakah itu teks deskripsi. Jadi teks deskripsi adalah suatu teks atau bacaan yang disusun dengan menggambarkan benda, objek, tempat atau peristiwa secara jelas, yaitu yang menggambarkan benda, objek, tempat atau peristiwa secara jelas. Kemudian menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan. Jadi di sini dijelaskan teks deskripsi dari segi tujuan, yakni agar orang yang membaca teks ini seolah-olah langsung merasakan apa yang dijelaskan. Jadi sang pembaca ini seolah-olah merasakan apa yang telah dijelaskan, yang telah ditulis pada teks tersebut. Kemudian ciri umum teks deskripsi dari segi isi yaitu menggambarkan kondisi objek, tempat, peristiwa, memberikan kesan berdasarkan efek panca indera, menggali sumber ide dari pengamatan, membutuhkan data-data yang valid dari berupa fakta, menggunakan pola pengembangan berupa ruang, menggambarkan suatu kondisi dari peristiwa. Jadi dari segi isi ini kita seakan-akan menggambarkan suatu kondisi objeknya misalnya seperti apa, tempatnya di mana, kemudian peristiwanya bagaimana, apa yang terjadi di situ, kemudian berdasarkan efek panca indera apa yang kita lihat. Kemudian dalam menggali sumber ide dari pengamatan, kita juga harus membutuhkan data-data yang valid berupa fakta. Jadi yang kita ambil itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa peristiwa yang terjadi itu seperti apa. Kemudian menggunakan pola pengembang urutan ruang, menggambarkan suatu kondisi dan peristiwa. Selanjutnya ciri teks deskripsi ada 3. Dari aspek kebahasaan itu ada 3. Yang pertama melibatkan panca indera seperti mata yaitu penglihatan, telinga yaitu pendengaran, lidah yaitu pengecapan, hidung yaitu penciuman, dan kulit yang itu perabaan. Kemudian yang kedua secara umum dia menggambarkan suatu objek atau benda. Jadi yang dijelaskan, yang dituai dalam teks dalam cerita atau teks ini harus berdasarkan apa yang kita lihat, harus berdasarkan objek atau benda yang ada di situ. Kemudian memaparkan ciri fisik atau sifat objek atau benda seperti ukuran, bentuk, warna. Jadi kita harus menjelaskan ciri sesuai dengan apa yang terlihat di situ, dari segi entah itu dari segi ukuran, dari segi bentuk, dari segi warna. Jadi harus sesuai dengan apa yang tertera di situ, apa yang ada di situ.
Kemudian di sini ada jenis tes deskripsi, yaitu ada 3, dikembangkan menjadi 3. Yang pertama tes deskripsi subjektif, yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis atau paragraf. Jadi apa yang digambarkan, jadi objek yang digambarkan di sini harus berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis. Kemudian tes deskripsi spatial, yaitu tes deskripsi ini dalam tes deskripsi ini objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang dijelaskan berupa benda, tempat, dan ruang serta sebagainya. Kemudian tes deskripsi objektif. Dalam tes deskripsi ini penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi yang digambarkan harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang terjadi sebenarnya, harus sesuai dengan fakta, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulisan itu sendiri. Jadi harus sesuai dengan apa yang sesuai dengan objek yang sebenarnya. Jadi intinya harus bersifat fakta lah. Kemudian yang terakhir di sini langkah-langkah dalam menulis tes deskripsi. Jadi sebelum kita menulis tes deskripsi, kita harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau tema yang akan dibahas. Jadi sebelum kita menulis, kita harus menentukan tema atau topik yang akan dibahas. Jadi di sini tema dengan judul itu berbeda ya. Kalau tema, ada yang bisa jelaskan tema itu apa? Oke, silakan. Wahyi ya. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Oke, jadi tema itu adalah suatu gagasan pokok dari paragraf utama. Kemudian judul, ada yang bisa menjelaskan judul? Tahu. Oke, silakan Aswar. Judul adalah rincian atau penjabaran dari topik. Oke, jadi di sini kita dapat mengetahui ya, tema dan judul itu berbeda. Kalau tema itu adalah gagasan pokoknya, sedang diambil dari gagasan pokok, sedangkan judul itu adalah rincian atau penjabaran dari semua kerangka tulisan tersebut. Kemudian menentukan tujuan teks deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang kedua itu menentukan tujuan mendeskripsikan objek tersebut. Jadi jadi di sini tuh kita harus tahu tujuan kita untuk menulis tes deskripsi apa, supaya dalam menulis nanti tidak acak-acakan ya, karena sudah jelas bilang tujuannya seperti ini. Kemudian yang ketiga, mengamati secara langsung. Jadi setelah menentukan tujuan, kita harus mengamati secara langsung. Misalnya terjun ke dalam lokasi yang akan kita amati, begitu. Kemudian kumpulkan data dan informasi. Jadi setelah kita terjun dan melihat, mengamati secara langsung, jadi kita kumpulkan data dan informasi yang penting, yang terkait, yang akan kita tulis. Kemudian buat kerangka karangan dari data-data yang telah dikumpul. Jadi setelah mengumpulkan data-data dan informasi, nah mulailah kita membuat kerangka karangan dari data-data yang terkumpul tadi itu. Setelah membuat kerangka karangan, kembangkanlah karangan tersebut menjadi sebuah paragraf teks deskripsi. Nah, jadi itulah langkah-langkah tadi dalam menulis teks deskripsi. Oke, bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan jam istirahat, jadi mungkin cukup sampai di sini. Jadi saya harap ada anak-anak sekalian bisa belajar dengan baik meskipun dalam keadaan kondisi seperti ini ya. Jadi tetap belajar. Nah, baiklah, karena waktu sudah istirahat ya, sudah lewat juga jamnya. Mungkin cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Oke. Amin.
Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.